Kira-kira saya mau pakai baju apa ya? Baju merah atau baju hitam? Saya mau pakai baju putih atau saya mau pakai baju hijau? Ya, ayo siapa yang pernah bingung untuk menentukan bajunya? Ayo, siapa yang juga pernah bingung kalau mau pergi jalan-jalan? Saya harus pakai kacamata yang warna ini, yang jernih, atau saya harus memakai kacamata yang warna trendy kayak seperti ini? Ayo, siapa yang pernah bingung? Saya kira semua kita pernah bingung ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan dua pilihan. Mau pilih yang satu atau pilih yang satu? Ya, pasti kan? Oke. Ternyata kebingungan itu bukan cuma kalian saja yang rasakan anak-anak. Ternyata 12 murid, bukan 12 ya, 11 para murid juga pernah merasa kebingungan. Apa yang mereka bingungkan? Tahu Yudas Iskariot enggak? Iya. Yang mengkhianati Tuhan Yesus? Iya. Yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak? Iyap, itu betul sekali. Dia. Apa yang terjadi dengan Yudas? Setelah Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, ternyata Yudas menyesal dan dia bunuh diri, guys. Wah, suatu tindakan yang tidak patut untuk dicontohi. Dia memilih untuk bunuh diri. Ya, kita tidak akan berbicara tentang Yudas ya. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa Tuhan Yesus meninggalkan para murid untuk kembali ke surga. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem untuk berdiam diri menanti Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Dan dalam penantian mereka, tiba-tiba mereka berpikir untuk mencari pengganti Yudas Iskariot agar yang tadinya mereka cuma 11 orang, sekarang bisa kembali lagi menjadi 12 orang. Dan saat itu ada dua pilihan yang diberikan oleh para murid saat itu. Dari semua orang yang hadir saat itu, dari banyaknya orang yang hadir saat itu, ada dua orang yang menjadi kandidat pengganti Yudas Iskariot. Jadi sama seperti waktu kita pilih presiden ya, ada dua kandidat, Prabowo atau Jokowi. Nah, dalam firman Tuhan ada dua kandidat untuk menggantikan Yudas. Yang satu bernama Yusuf Barsabas dan yang satu bernama Matias. Pasti bingung kan? Iya, pasti bingung. Menentukan satu dari dua pilihan itu sangatlah membingungkan. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid saat itu? Mereka tidak putus asa. Mereka berkumpul di satu rumah, lalu mereka berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan Yesus, meminta pertolongan Tuhan. Siapa yang harus mereka pilih? Apakah Yusuf Barsabas ataukah seorang yang bernama Matias? Lalu Tuhan bekerja memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengetahuan, dan mereka kemudian membuang undi. Tahu undi kan? Iya, undi. Seperti kalau kalian mau main sepak bola itu kan ada koin, uang itu kan ditaruh kan. Mau pilih yang gambar Garuda atau yang pilih gambar uang, ya kan? Jadi dibuang undinya. Jadi kalau setelah dibuang siapa yang menang, ya itulah yang memulai untuk duluan. Kira-kira Matias saat itu dipilih dengan cara seperti itu. Setelah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka lalu membuang undi dan Matiaslah yang terpilih. Jadi sekarang kalian masih bingung bagaimana caranya supaya kalian saat ini tidak lagi pusing kepala, aduh mana sih yang saya mau pilih, mau pergi ke gereja atau tidak, mau pergi sekolah atau tidak, mau dengar-dengaran atau tidak. Pastikan? Oke, Ibu Pendeta kasih saran. Berdoa sayang, berdoa. Minta petunjuk sama Tuhan apa yang harus engkau pilih hari ini. Ya, anak-anak semua tentu punya banyak pilihan. Mau bermain di luar atau mau bermain di dalam rumah. Mau cuci tangan atau tidak cuci tangan. Itu semua kan pilihan untuk kita sekarang kan. Jadi sekarang bertanya sama Tuhan. Tuhan, mana yang paling baik? Mana yang paling bagus untuk saya lakukan supaya saya tidak salah dalam memilih pilihan saya saat ini. Jadi kalau kalian sudah berdoa dan Tuhan sudah menentukan apa yang paling baik untuk kalian pilih, silakan pilih dan percayalah Tuhan Yesus akan menolong anak-anak dalam menjalani tugas dan aktivitas bahkan permainan kalian setiap hari. Saya Pendeta Ria dari Napu Sigilore mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan